Oke guys, kembali lagi ke Mas Jim review. Kalau kalian lihat di depan ya, jadi kalau misalnya di sini kita punya dua barang sebenarnya teman-teman ya. Tapi untuk yang di review ataupun di unboxing kali ini adalah salah satunya rak sepatu ya teman-teman ya. Jadi ini rak sepatunya harganya cuma kurang lebih di 30 ribuan aja ya teman-teman ya. Karena total Mas Jim beli ini tuh kurang lebih 80 ribuan ya. Ini kurang lebih 30, ini kurang lebih 50. Nah, pertama-tama kita bakal nge-review rak sepatu dulu. Jadi karena dia mungil ya, kita coba bukanya pakai ini, pakai cutter teman-teman ya. Ini mohon maaf ya kalau misalnya ini terpaksa Mas Dim di bawah karena ini luas ya, jadi kayak Mas Dim harus di bawah. Kalau misalnya di meja biasa Mas Dim untuk review itu cukup, cuma nanti untuk perakitannya bakal susah teman-teman ya. Makanya kita rakit dan juga unboxing di sini di bawah teman-teman ya, biar sekali jadi. Nah ini paketnya cukup cepat sih ya. Kalau di Mas Dim ini di Bandung, terus paketnya itu kurang lebih di Jakarta kalau salah ya, itu tuh sampai di pengirimannya 2 harian lah ya. Kalau normalnya 2-3 hari. Cuma kalau kalian di luar Jawa ataupun di luar ya Jabodetabek ya, kalian kemungkinan besar dapatnya lebih dari itu ya, di sampai 3-4-5 hari. Oke, jadi yang kita bakal review ini adalah yang ini teman-teman ya. Kita bakal fokus ke yang ini. Jadi yang ini tuh rak sepatu teman-teman ya. Jadi rak sepatu yang harganya cuma 30 ribuan. Jadi kalau kalian penasaran, kita langsung buka aja ya, seperti apa sih isinya. Jadi dia untuk mereknya dari Bass teman-teman ya, dari Bass. Kita cobain. Kalau untuk pembeliannya cukup banyak. Jadi kalau misalnya pembelinya banyak, terus reviewnya juga bagus, artinya barangnya juga bagus ya teman-teman ya. Tuh ya, siapa sih yang nggak mau harga murah teman-teman ya, dengan kualitas yang cukup bagus. Ntar ini bukannya kayaknya sih. Oke, wow, jadi banyak banget perintilannya guys ya. Ya, kalian bisa lihat nih, ini banyak banget perintilannya. Tuh banyak banget besi-besinya. Oke, langsung aja kita susun ya seperti apa perangkaiannya. Jadi ini Mas Dim sengaja buka kayak gini, nggak terlalu zoom karena ada Mas Dim ya. Nanti kita bakal zoom biar kita bareng-bareng merangkainya teman-teman ya. Jadi cuma tangan Mas Dim dan juga alat-alat ini. Oke, langsung aja kita masuk ke video untuk perakitannya. Oke teman-teman, kita mulai untuk perakitannya ya. Jadi kita bongkar dulu. Ini dapat untuk engselnya ya, jadi dapat banyak. Cuma kita nggak tahu ya bakal dapat lebihan atau enggak. Terus ini besi-besinya ya teman-teman ya, jadi banyak banget. Ini kita pisahkan dulu. Ini kita keluarin semua dulu ya. Nih. Nah jadi kalau untuk yang barang-barang dia bisa dibilang low cost ya, ataupun harganya murah, dia itu kemasannya seperti ini, emang nggak terlalu rapi banget. Dan di sini pun udah ada ya. Jadi kalau kalian mau unboxing ataupun mau buka, kalian harus pastiin dulu. Ini emang cara pemasangannya seperti ini. Cuma kalian pastiin ini nih jumlahnya teman-teman ya. Jadi tube 2, tube 1 tambah tube 3 itu harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Karena kalau ada yang nggak sesuai, kalian bisa komplain ke penjualnya bahwa ada yang hilang gitu ya. Oke. Ini kita bisa lihat yang bagian sini ya. Yang bagian sini yang E itu adalah kartain nomor 2, kartain nomor 2 ya. Terus yang ini yang kartain nomor 1 itu tuh adanya di D. D berarti di atas teman-teman ya, di atas sini. Jadi kayak di setiap gini, di setiap garis gini ya teman-teman ya, bagian atasnya ini ataupun alasnya itu pakai yang D. Atau curtain 1, kalau yang bagian sini-sininya itu pakai yang E ataupun curtain 2 teman-teman ya. Terus tube-nya juga bisa kalian lihat ya, untuk A itu tube yang panjang, yang 2 itu nih ya, yang B itu tube 2, C itu tube 3. Oke, jadi untuk cara pemasangannya ataupun hasilnya nanti bakal kayak gini ya. Kita bareng-bareng ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu ininya. Curtainnya itu harusnya ada
1 2 ini lihat sini ya, curtain 1 5 pieces. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 ya, udah komplit. Terus curtain 2 nya itu 8 pieces. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah ya, udah komplit. Terus caranya kita misalnya mau nyusun dulu curtain 1 ya teman-teman, curtain 2 teman-teman ya. Nih curtain 2. Terus gimana sih caranya? Nih caranya kalian itu tinggal nyamain sama yang ada di sini, yang ada di sini ya teman-teman ya. Kalau curtain 2 itu berarti E, kalau E itu caranya ini tinggal masukin aja nih ya, ini ada sela-sela, artinya kalian tinggal masukin aja ini sedikit nggak kelihatannya, bentar ya teman-teman ya. Mas Dim cari angle dulu yang enak biar Mas Dim merangkainya lebih enak tuh. Karena ini Mas Dim rada susah ya. Bentar. Oke ya, kelihatan ya. Jadi kita tinggal masukin dulu. Ya, tunggu kita kasih 6 aja ya. Nih, biar lebih jelas. Nih, kalian masukin aja kayak gini ya. Terus yang kedua kalian tinggal masukin juga yang sebelah sini. Jadi ini sedikit lama ya, jadi kalau ini pemasangannya ya, kalau kalian mau skip bisa. Cuma ya untuk yang belum tahu, ini sedikit edukasi ataupun tutorial teman-teman ya, cara pemasangannya kan. Kadang-kadang juga kalian ada yang kebingungan ya. Oke, kita langsung pasang aja untuk yang ininya teman-teman ya, si kaitannya. Oke, biar fokus ya. Kaitannya itu sebenarnya sama ya, tuh konektornya itu sama ya. Ini semuanya konektornya bisa taruh di mana aja gitu ya. Oke, berarti yang itu dia ngadepnya ke bawah tuh kayak gini. Coba ya kalau misalnya kita masangnya salah, apakah dia sama? Oh, sama sih teman-teman ya, sama. Oke, jadi kita masukin aja. Ini kita buat yang bagian atas dulu ya. Bagian atas berarti yang ininya pakai ini, yang panjangnya di bawah ya teman-teman. Panjangnya di bawah, kita langsung tekan aja. Nih, tekan sampai habis, sampai mentok tuh ya. Ini udah mentok, udah kayak gini, baru kita pasang ke L-nya ke sini teman-teman ya. L-nya ke sini. Nah, ini ada yang panjang, ada yang pendek, jangan sampai salah ya. Yang pendek banget. Jadi kita harusnya pisah-pisah sih guys. Bentar ya. Lebih enaknya kita pisah-pisah. Karena biar mempermudah pemasangannya teman-teman. Nih. Ya. Terus ini tuh tube 1 sama tube itu tuh ada dua, jadi ada yang kecil ada yang gede nih, tuh kan ya, beda ya. Jadi yang gede di sini, yang kecil di sini. Jadi kalau biar kalian masang itu nggak salah nih, nanti kalau udah salah kalian harus bongkar-bongkar, ribet teman-teman ya. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa skip ya kalau misalnya emang nggak mau lihat tuh misah-misahinnya. Oke, nih ya, udah beres ya. Ini udah sesuai kan? Nih udah sesuai. Oke, kita langsung lanjut ya untuk pemasangannya. Kita buat yang pertama. Jadi berarti kita masukin ini ke sini kan, begini ya, ke sini. Berarti ini ke sini. Waduh, ini bahaya juga nih guys, harus ekstra hati-hati karena dia besi dan plastik ya. Takutnya patah ya, besinya patah. Besinya patah, plastiknya patah, makanya harus hati-hati. Sebelah sini pakai yang B, B itu tube 2 itu yang panjang. Oke, jadi kayak gini ya. Set. Berarti ini pasang dulu guys, ini pasang dulu.
Siap. Nih, gini ya. Tuh. Udah kelihatan ya, udah jelas ya. Kita tinggal pasang ini ya. Wah, keras sih guys. Ini kalau untuk cewek masang sebenarnya bisa-bisa juga. Cuma ingat ya, ini tuh harus presisi. Karena kalau misalnya nggak presisi, nanti ada bagian yang nggak bisa masuk. Makanya kalau misalnya cewek nggak kuat untuk masangnya, sama minta bantu ya, bisa minta bantu. Karena ini cukup kenceng ya, cukup keras. Nih ya contohnya ya, kalau misalnya nggak presisi, ya itu nanti nggak bisa masuk guys. Tuh kalau kita buka dulu ya. Nah, nih seperti ini. Jadi ini ada yang keset kayak gini ya teman-teman. Ada yang dia rada gampang masukin ya. Tuh. Cuma kalau misalnya kayak gini, apakah ininya bisa masuk? Kita tes dulu ya. Jadi ini karena bahannya juga nggak terlalu tebel. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Sayang aja kalau sekalinya rusak nanti bisa. Nah ini nggak seimbang teman-teman, lihat ya. Nih kalau nggak seimbang tuh jadi kayak gini. Gimana? Ya udah kalian tinggal buka lagi, terus kalian seimbangkan. Karena ini tubnya ini, kalau kalian tahu itu tuh nggak kayak ibaratnya ya, untuk ngepasin ke ini ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar gitu ya. Ntar Mas Dim cobain dulu ya, masukin dulu sampai dia dibilang inilah sampai ya, kayaknya harus dipukul-pukul. Bentar. Jujur keras banget sih guys. Oke guys, jadi karena tadi sedikit susah ya, jadi Mas Dim itu sengaja dicepetin karena Mas Dim pukul-pukul dulu ya teman-teman ya. So jadinya seperti ini ya. Kita lanjutin lagi. Ini untuk tirai pertama. Jadi kalau misalnya dia miring-miring teman-teman ya, karena itu kemungkinan besar kalian masangnya kurang klop teman-teman ya. Kalau dia klop ataupun dia ngepas, dia itu bakal hasilnya bagus. Jadi ini ya, ini hasilnya kayak gini kurang lebih. Ini aja ininya sebagai atasnya ini masih kurang bagus ya. Jadi kita harus perbaiki dulu sampai dia rapih. Nah nanti kita Mas Dim bakal cepetin. Coba kalau misalnya untuk satu tirai seperti apa ya. Untuk pemasakannya kurang lebih seperti itu. Jadi L-nya itu pertama kayak gini. L-nya yang satu untuk yang tub 2 ataupun yang panjang. Yang pendek itu di bawah, arah bawah gini. Terus yang panjang banget itu arahnya ke samping. Kayak gitu seterusnya teman-teman. Oke guys, jadi ini kayak gini ya. Ini udah jadi bagian sampingnya. Tinggal kita masukin bagian atasnya. Jadi bagian atasnya juga kalian jangan lupa ya. Mas Dim ini sengaja ada yang potong-potong terus ini. Tapi ini kita bakal balik ke bagian yang pentingnya. Jadi saat kalian pasang bagian ininya ya, besi-besi ini, kalian jangan lupa untuk pasang ininya. Karena kalau misalnya kalian nggak pasang ataupun telat masangnya, itu tuh jadi pekerjaan kalian berdobel gitu loh teman-teman, harus bongkar lagi gitu. Jadi makanya sebelum kalian mau pasang ataupun kunci semuanya, jangan lupa untuk pasang kain-kain ini teman-teman ya. Nih, untuk bahannya seperti ini ya. Dia kuat sih teman-teman ya. Jadi tadi juga Mas Dim tarik-tarik itu kuat banget. Jadi harusnya kalau ditaruhin sepatu aman ya. Sip, udah kayak gini kalian kembali ya pasang kuncian. Kunciannya sederhana, jadi kalian tinggal pasang aja kayak gitu ya. Yang panjang itu ke bawah. Yang panjang itu ke bawah. Tuh ya, sorry, yang panjang itu ke bawah. Panjang itu ke bawah, jadi gini. Ini samping kiri kanan sih harusnya sama aja ya teman-teman ya. Tuh, sama aja. Tinggal dimasukin, tekan-tekan aja. Yang satu juga sama ya. Tinggal tekan-tekan aja. Jadi ini nggak ada kiri kanannya teman-teman ya. Yang jelas bagian ini yang pendek itu dia arahnya ke atas, terus yang panjang itu arahnya ke bawah, terus dia arahnya ke samping gitu, saling berlawanan. Nih kayak gitu ya. Udah kalian tinggal pasangin satu-satu dan kita bakal cobain hasilnya kayak gimana.
Oke, jadi Mas Dim juga ngasih tahu ya, kayak tips untuk buat kayak gini. Pertama, ini harus ada stepnya dulu. Kalau udah kayak gini, kalian stepnya ini dulu, masukin ini dulu, baru tiang yang panjangnya ya, yang ke sini, baru yang atasnya. Jadi biar nggak ada yang ketinggalan ataupun nggak susah kalian masangnya. Dan ini harus presisi. Jadi kalau kalian masukin yang bagian ini ya kunciannya ataupun kunci gininya 3 gini, itu tuh kalian harus sampai full ataupun ngepasinnya itu bener-bener yang pas ya. Kalau kalian miring dikit ya itu bakal susah banget ataupun udah kunci ya. Makanya kalian harus pasin. Dan bagian yang sini ini jangan sampai kebalik teman-teman ya. Bagian yang luarnya itu yang kayak gini, bagian yang dalamnya itu seperti ini gitu. Jadi kenapa masih bilang gitu, jadi takutnya kalian itu udah terlanjur masang gitu loh. Untuk Mas Dim dari tadi nggak ada yang terlanjur masang ya, cuma nggak kebayang aja kalau harus dibongkar-bongkar lagi gitu ya, gitu. Cuma ya kalau misalnya kita beli online, kekurangannya adalah itu. Sedangkan kalau kalian beli di offline-nya kadang-kadang ya itu tuh udah ada yang langsung di gratis pasang ataupun dipasangin gitu ya, jadi bakal hasilnya lebih bagus lah ya kalau pemasangan sama orang yang udah profesional mah. Kalau kita ya sebatas bisa, cuma ya gampang juga sih teman-teman nih. Oke, kita lanjut lagi ya sampai tahapan selanjutnya. Oke, yang pertama ini udah jadi teman-teman ya. Tuh bagus banget hasilnya. Tuh ya, cantik banget, bagus banget. Dan ini sudah beraturan ya, yang luar, kain yang luar sama kain yang luar sama udah. Terus di bagian bawahnya ini sama semua ya. Jadi kita tinggal samain mau dibalik gini atau mau dibalik ini. Nah, tekniknya kalian bisa buat partisi-partisi ini. Kan dia di sini tuh hitungannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalian bisa buat partisi-partisinya sama kayak gini satu-satu ya. Jadi nanti tinggal kalian susun di akhir. Atau kalian langsung susun di sini. Jadi kayak dari sini tinggal kalian lengkapin kayak gitu ya. Jadi tergantung kalian. Cuma kalau Mas Dim sih lebih enak langsung lanjutin aja di sini ya. Kayak gitu. Oke, dan ini urutannya harus sama ya tuh. Bagian ini sama bagian ini gitu ya. Nanti jadi kalau misalnya wah aku pengennya yang ini di bawah, nah tinggal dibalik gitu. Jadi nggak perlu kalian bongkar-bongkar lagi. Oke, langsung aja kita lanjut ya sampai nanti beresnya kayak gimana. Jadi karena Mas Dim udah ngasih tutorialnya ya, kira-kira untuk pembuatannya ataupun penyusunannya seperti itu. Tinggal nanti kita susun sampai akhir dan kita review kira-kira bisa berapa masuk sih sepatunya. Dan kayak ini tuh bisa taruh di sini ngabisin ruangan atau enggak, dan cukupnya sepatunya berapa biji gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke video di saat ini udah jadi. Oke guys, jadi ini udah jadi ya teman-teman ya. Ini udah jadi. Kalau untuk waktu pembuatannya masih kurang lebih ya kurang dari 1 jam sih teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman ada yang nanya, Bang, kalau misalnya ini dipakai ataupun dipasang itu sama cewek bisa nggak? Bisa, cuma emang dia emang rada kuat ya untuk cewek-cewek. Kalau misalnya emang nggak mampu, itu bisa minta tolong ya ke cowok ataupun kalian bisa masang tapi menggunakan sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan? Biar tangan kalian nggak terluka, karena kan kalian neken-neken ini ya. Nih kalau kalian lihat aja plastiknya itu harus sampai klop banget sama si besinya ini, karena kalau nggak klop nanti dia jadinya goyang dan nggak stabil gitu loh guys. Tuh ya, ini aja tadi Mas Dim baru ngencengin lagi itu bagian atasnya, dan hasilnya seperti ini. Kalau dibilang bagus sih ini cukup bagus ya, dengan harga yang murah banget. Kalau nggak salah di 30.000 ya, atau di bawah 30.000, kurang lebih segituan lah ya teman-teman ya. Nah, terus kita bakal cobain ya. Kita nggak cobain masukin semua tirai teman-teman, cuma kita bakal cobain kayak satu tirai itu bisa muat berapa sepatu ya teman-teman. Kita coba satu ya, ini 11 sih sebenarnya, bukan satu ya. Terus kita pasang lagi nih, pasang lagi. Oke, jadi ya kalau mau pakai sendal atau sepatu, ini sepatu ukuran 4344 ya teman-teman ya. Dengan ukuran 4344 itu tuh bisa muat 2. Jadi kalau pakai sendal sih kayaknya lebih kecil lagi, ataupun kalian cewek-cewek ya mungkin kalau cewek bisa 3 sepatu. Cuma untuk cowok yang kakinya besar teman-teman ya, di 4344 sampai 45 ya, itu tuh bisa 2 sepatu kayak gini ya. Kalian lihat ya, ini gede-gede. Nah, nanti kita cobain deh ya. Kita cobain kalau untuk sepatu cewek ataupun untuk cewek-cewek masang sepatu, sendal segala macam bisa berapa. Langsung aja kita cobain ya. Kalau sepatu cewek, teman-teman ya, kalau sepatu cewek ini dia bisa muat
3 kayaknya bisa ya kalau kalian masukin lagi di sini ya. Jadi kalau bisa kalian pas-pasin ini bisa muat 3 kalau sepatu-sepatu cewek. Jadi ini bisa worth banget ya kalau kalian mau beli ya. Harga 30.000, dia kuat loh teman-teman loh, beneran tuh ya. Kuat banget, stabil, dan juga ya ini kenapa kalian lihat goyang-goyangnya. Iyalah ini kan pakai ini ya teman-teman ya, pakai kayak ginian. Tapi kalau dia di bawah itu kuat teman-teman ya, bener-bener yang klop gitu. Dan untuk sisanya teman-teman ya, jadi kan apakah ada spare dari barang-barang ini? Coba dapat ini teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian kunciannya teman-teman ya, yang bagian sininya. Ini kalau misalnya rusak ataupun patah, ini cuma ada gantinya, satu serepnya cuma ada satu. Kalau besinya semuanya nggak ada, dan yang kayak gini cuma ada satu. Jadi kayak udah ngepas banget ya. Kalau kalian mau beli ataupun memasang, hati-hati ya, jangan sampai yang ininya robek ya. Yang kayak gini-gininya robek. Kalau ini patah satu masih ada gantinya, tapi kalau ini jangan sampai ya. Oke, seperti itu. Kalau kalian minat, kalian bisa cek aja di link deskripsi, dan see you in the next content. Bye bye.